Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah, Ibu Azatur Rahma, SSMA, dan kepada teman-temanku sekalian yang telah mengikuti kegiatan ini. Pertama-tama, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Pertama ada Widya Dewi Fortuna, kedua saya sendiri Arina Manaskana, kemudian ada Vina Ida Matur Silmi, kemudian Muhammad Roi Bagus, dan Muhammad Hafiz Imamuddin yang akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif dibagi menjadi 2, konsep dasar kalimat dan konsep dasar kalimat efektif. Kemudian sebagai pemateri 1, saya sendiri akan mempresentasikan kalimat. Apa sih kalimat itu? Kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang mempunyai makna. Minimal terdiri dari satu subjek dan satu objek. Atau bisa diartikan sebagai gabungan dari 2 buah kata atau lebih yang menghasilkan suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Kemudian kepada pemateri 2, Muhammad Roi Bagus, saya persilahkan. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat dibagi menjadi 4 bagian, yakni subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek yaitu bagian klausa yang menandai apa yang dibicara. Dan predikat yaitu kalimat yang menandai apa yang diceritakan oleh pembicara. Dan objek sebuah konsep yang dimana objek dapat muncul dan dapat berubah berdasarkan waktu. Lalu yang terakhir keterangan, yaitu kata atau kelompok kata yang dipakai untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat. Dan selanjutnya struktur kalimat dasar. Struktur kalimat dasar dalam bahasa Indonesia sangatlah sederhana, yakni terdiri dari subjek dan predikat. Struktur ini tersebut dapat diperluas menjadi beberapa tipe kalimat, yaitu antara lain subjek plus predikat, lalu subjek plus predikat plus objek, lalu subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, dan keterangan. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya kepada pemateri 3, Widya Dewi Fortuna, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu konsep dasar kalimat efektif. Definisi kalimat efektif itu berkaitan dengan 2 kata yang membentuknya, yaitu kalimat dan efektif. Kata kalimat itu sudah disebutkan sebelumnya bahwa satuan bahasa terkecil, baik dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pemikiran yang utuh. Kalau kata efektif itu berkaitan dengan di dalam KBBI sudah dijelaskan ada 4 makna. Yang pertama ada efeknya, yang kedua manjur atau mujarab, 3 membawa hasil, dan 4 berguna. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud itu bisa dari lisan ataupun tulisan. Kalimat efektif sendiri memiliki 5 ciri-ciri, ada kelugasan, ketepatan, kejelasan, kehematan, dan kesejajaran. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kelugasan. Informasi yang disampaikan ialah kalimat yang pokok-pokoknya saja. Maksudnya di sini inti dari kalimat tersebut
dan tidak boleh berbelit-belit. Contohnya, karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Kalimat tersebut tidak efektif karena pengulangan kata dia. Kalimat efektifnya yaitu karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya kepada pemateri 4, Vina Ida Mutufilmi, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketepatan. Informasi yang disampaikan dalam kalimat harus jitu atau benar, sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian. Tujuannya untuk menghindari kalimat memiliki makna lebih dari satu. Dengan kata lain, harus tepat sasaran atas maksud yang ingin disampaikan, dan juga tidak membingungkan pembaca atau pendengar, sehingga kita lebih mudah memahami ketepatan dalam kalimat efektif. Seperti contoh kalimat penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Kalimat tersebut tidak efektif karena pada kalimat pertama terdapat dua subjek, yaitu penyusunan laporan itu dan saya. Kalimat efektifnya yaitu dalam penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Selanjutnya adalah kejelasan. Artinya, kejelasan berkaitan dengan kejelasan struktur. Kata atau frasa yang menjadi bagian kalimat harus sesuai dengan fungsi gramatikanya. Kejelasan dalam kalimat efektif berupa struktur kalimat, subjek, predikat, dan keterangan tidak jelas. Jadi, kita harus paham struktur kalimatnya agar kejelasan dalam kalimat efektif bisa kita pahami. Seperti pada contoh kalimat, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Kalimat tersebut tidak efektif karena kata bagi membuat kalimat pertama tidak memiliki kejelasan subjek dan predikat. Kalimat efektifnya yaitu semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 4, kemudian kepada pemateri terakhir, pemateri kelima, Muhammad Hafiz Imamuddin, saya persilakan. Ciri selanjutnya adalah kehematan. Yang dimaksudkan kehematan dalam kalimat efektif atau dalam penyampaian informasi, kalimat tersebut harus cermat, tidak berat, dan perlu kehati-hatian. Untuk itu perlu dihindari bentuk-bentuk yang bersinonim. Contoh, sejak dari pagi dia bermenung. Kata sejak dan dari adalah sinonim, sehingga penggunaan salah satunya saja tidak cukup. Selanjutnya adalah kesejajaran, yaitu bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama, sederajat. Contoh, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat di atas tidak paralel karena kata mas hanya merujuk ke predikat, tidak memiliki bentuk yang sama. Terima kasih. Sekian masih dari kelompok 1, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengomentari untuk kelompok 1 tentang kalimat efektif. Secara keseluruhan, presentasi pada teman ini sangat bagus. Sudah bagus dan sudah bisa dipahami. Untuk komentar per individu, untuk Mbak Arina penyampaian baik dan mudah dipahami, tapi dalam berbicara sedikit berbelit-belit. Untuk Mas Roy bagus,
Penyampaiannya juga sangat bagus, tapi dalam penyampaiannya terlalu cepat dan kurang memuaskan. Untuk Mbak Widya Dewi Fortuna, penyampaiannya juga bagus dan bisa dipahami, tapi juga sedikit berbelit-belit. Yang kemudian untuk Hafiz, penyampaiannya juga bagus, tapi dalam penyampaiannya kurang memuaskan. Sekian, terima kasih.